Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia Makassar. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas satu, Software Testing and Quality Assurance. Dengan tujuan dari studi kasus tersebut ialah untuk menilai kualitas sistem e-learning ruang guru yang akan disusun langsung oleh saya sendiri Muhammad Itisam Redang dengan NIM 131-2023-0005. Perkenalkan, saya Fikra Hermubarok dengan NIM 131-2023-0002. Perkenalkan, nama saya Ivan Wahyudi dengan NIM 131-2023-0012. Perkenalkan, nama saya Bohris Rasul dengan NIM 131-2023-0039. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Setiawan dengan NIM 131-2023-0045. Selanjutnya saya akan mempresentasikan yaitu latar belakang dan tujuannya. Perkembangan teknologi mobile mendorong institusi pendidikan untuk mengadopsi sistem e-learning berbasis aplikasi Android dan iOS. Salah satu platform e-learning yang banyak digunakan di Indonesia adalah Ruangguru, yang menyediakan layanan pembelajaran digital melalui perangkat mobile. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur utama seperti autentikasi pengguna, akses materi pembelajaran dalam teks, PDF, dan video, kelas sinkron melalui sesi live, kuis dan evaluasi, forum diskusi, pengumpulan tugas, notifikasi pembelajaran, serta dukungan pengguna terbatas secara offline. Tujuan dari studi kasus dan pengujian ini adalah untuk menilai kualitas sistem e-learning ruang guru dari aspek fungsionalitas, kinerja aplikasi, keamanan dasar, serta pengalaman pengguna pada berbagai perangkat dan kondisi jaringan, baik jaringan stabil maupun tidak stabil. Selanjutnya itu ruang lingkup yang akan dijelaskan langsung oleh Fikri Ahyar Mubarak. Dua, yang ruang lingkup. Ruang lingkup kemudian dalam laporan ini mencakup fitur-fitur utama yang tersedia pada aplikasi Ruang Guru, yaitu: 1. Login dan logout pengguna. 2. Fitur lupa kata sandi. 3. Akses kelas. 4. Melihat dan mengunduh materi pembelajaran. 5. Streaming video pembelajaran. 6. Kuis dan pengumpulan jawaban. Dan 7. Forum diskusi. Pengujian difokuskan pada perilaku sistem dari sisi pengguna aplikasi mobile. 3. Asumsi sistem dan arsitektur ringkas. Aplikasi Ruang Guru diasumsikan menggunakan arsitektur client-server dengan dukungan layanan backend yang menangani autentikasi pengguna, manajemen konten pembelajaran, evaluasi, pengumpulan tugas, serta sistem notifikasi. Komunikasi antara aplikasi mobile dan backend dilakukan melalui API berbasis REST. Konten video didistribusikan melalui jaringan distribusi. Konten untuk menjaga stabilitas akses. Aplikasi menyimpan data tertentu secara lokal untuk mendukung akses terbatas saat offline, serta menggunakan mekanisme penyimpanan aman untuk data autentikasi pengguna. Sistem mendukung penggunaan lebih dari satu bahasa dan menyediakan fitur aksesibilitas dasar untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. 4. Gambaran umum e-learning berbasis mobile. E-learning merupakan bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran yang memungkinkan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara elektronik melalui perangkat digital. Konsep e-learning dirancang untuk mengatasi keterbatasan pembelajaran konvensional, khususnya yang berkaitan dengan ruang, waktu, dan akses terhadap sumber belajar. Dengan e-learning, peserta didik dapat mengakses materi pembelajaran serta mandiri maupun terstruktur tanpa harus selalu hadir secara fisik di ruang kelas. Perkembangan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet mendorong lahirnya e-learning berbasis mobile yang memberikan fleksibilitas lebih tinggi dibandingkan e-learning berbasis web konvensional.
E-learning berbasis mobile memungkinkan pengguna untuk belajar kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan jaringan internet. Materi pembelajaran dapat disajikan dalam berbagai format seperti teks, dokumen, video, serta sesi pembelajaran sinkron melalui kelas live. Selain penyampaian materi, sistem e-learning modern juga mendukung fitur evaluasi pembelajaran seperti kuis dan tugas, serta interaksi antara pengguna melalui forum diskusi. Fitur notifikasi gunakan untuk membantu pengguna tetap terhubung dengan aktivitas belajar, sementara dukungan mode offline terbatas memungkinkan akses materi tertentu ketika koneksi jaringan tidak stabil. Secara umum, e-learning berperan sebagai solusi pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna, khususnya dalam meningkatkan akses pendidikan, efisiensi proses belajar, serta pengalaman belajar yang lebih interaktif dan profesional dan personal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis fitur e-learning pada ruang guru. Jadi ruang guru itu sebagai platform e-learning berbasis metode menyediakan berbagai fitur yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran secara mandiri maupun terstruktur. Fitur autentikasi pengguna memungkinkan kita menggunakan memiliki akun pribadi sehingga aktivitas belajar dapat tercatat dan kita personalisasi. Jadi proses login dan pengelolaannya akunnya itu berfungsi sebagai gerbang utama untuk mengakses sebuah layanan pembelajaran yang tersedia di ruang guru. Fitur akses materi pembelajarannya menjadi komponen inti dalam sistem e-learning ruang guru. Materinya disajikan dalam berbagai format seperti video pembelajaran, teks, dan dokumen pendukung. Penyajian materi dalam bentuk video membantunya pengguna memahami konsep secara visual dan auditori. Sementara materi teks dan dokumen berfungsi sebagai pelengkap untuk memperdalam pemahaman. Akses materi yang terstruktur berdasarkan jenjang dan mata pelajaran memudahkan user dalam menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhannya. Selain pembelajaran sinkron, ruang guru juga menyediakan fitur kelas sinkron melalui sesi pembelajaran live. Fitur ini memungkinkan interaksi langsung antara pengajar dan peserta didik dalam waktu yang sama. Keberadaan kelas live berperan sebagai pengganti interaksi tatap muka dalam pembelajaran konvensional, meskipun tetap bergantung pada kestabilan jaringan internet. Oke, selanjutnya yaitu fitur evaluasi pembelajaran diwujudkan melalui kuis dan latihan soal yang dapat diakses setelah pengguna mempelajari materi tertentu. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengukur tingkat pemahaman mereka secara langsung. Hasil evaluasinya digunakan sebagai umpan balik bagi pengguna dalam menentukan materi lanjutan yang perlu dipelajari. Ruang guru juga menyediakan fitur pendukung seperti notifikasi pembelajaran untuk mengingatkan pengguna mengenai jadwal belajar, kelas live, atau progres pembelajaran. Selain itu, dukungan akses offline terbatas memungkinkan pengguna menyimpan materi tertentu untuk dipelajari kembali ketika koneksi internet tidak tersedia, meskipun fitur ini memiliki keterbatasan pada jenis konten yang dapat diakses. Jadi secara keseluruhan itu fitur-fitur e-learning pada ruang guru itu saling terintegrasi untuk membentuk ekosistem pembelajaran digital yang fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Namun, efektivitas penggunaan fitur-fitur tersebut tetap dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketersediaan jaringan internet dan kedisiplinan pengguna dalam memanfaatkan aplikasi secara konsisten. Lalu kasus tes lengkapnya itu tabel test case dalam formatnya. Nah, tabel pertama itu berisi daftar test case per fitur aplikasi. Misalnya autentikasi, login, registrasi, lupa password, konten video, kuis, upload, tugas, dan notifikasi kelas. Jadi setiap baris itu mewakili satu skenario uji dengan kolom test case ID atau kode unik seperti TC,
out nomor 1. Deskripsinya yaitu apa yang diuji, misalnya login valid email. Lalu prekondisinya itu kayak kayak syarat awal, misalnya aplikasi siap, akun sudah ada. Lalu input itu seperti data yang dimasukkan, misalnya email atau password. Lalu steps itu berisi seperti langkah-langkah atau klik atau tap yang dilakukan. Lalu expected result itu hasil yang seharusnya muncul, misalnya dashboard, tampil, atau actual result atau hasil yang benar-benar terjadi saat dites. Dan status. Status itu isinya pas jika sesuai, file jika tidak. Jadi contohnya itu kayak satu baris menguji login dengan email dan password. Jika setelah mengikuti langkah login pengguna masuk ke dashboard, maka expect result dan actual result sama dan status pass. Ada juga skenario negatif seperti password salah, harus muncul error message, registrasi nomor HP baru, akun aktif setelah verifikasi, atau video streaming atau offline playback, seperti video lancar dan bisa diputar dari chat. Lalu submit quiz, skor yang muncul akurat, lalu upload tugas, file minimal PDF yang berisi 5 MB, dan push notifikasi kelas. Selanjutnya. Lalu prosedur pengujiannya. Yang pertama itu kita menyediakan persiapan, install aplikasi, akun tes, lalu tools seperti ADHV atau Charles Proxy. Yang kedua itu eksekusi, manual steps, screenshot, video bukti, atau log defect. Lalu yang ketiga itu verifikasi aktual versus expect, retest 3 kali kondisi yang berbeda. Lalu keempat itu report hasil PDF dengan pass rate 96%. Jadwal pengujian seleksinya next. Nah, yang berisi di tabel itu ini adalah jadwal pelaksanaan pengujian per modul digunakan untuk manajemen waktu dan pembagian tugas tester. Kolomnya itu memuat modul autentikasi, konten dan video kuis dan tugas dan notifikasi. Tanggal mulai, tanggal selesai, durasi hari, penanggung jawab tester 1 sampai 4 dan status misalnya selesai. Sehingga tim bisa melihat kapan setiap modul diuji, berapa lama, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ivan Wahyudi. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang Gancar. Gancar menunjukkan jadwal pengujian aplikasi e-learning Ruang Guru pada tanggal 10 sampai 14 Desember 2025. Pengujian dimulai dari modul autentikasi, dilanjutkan dengan konten, kuis, dan terakhir notifikasi. Beberapa modul diuji secara paralel untuk mempercepat proses. Seluruh pengujian selesai sesuai jadwal pada 14 Desember 2025. Oke, selanjutnya ya bagian 6 itu akan saya jelaskan yaitu hasil pengamatan dan kunjungan mitra. Berdasarkan hasil pengamatan dan kunjungan ke mitra e-learning Ruang Guru, diperoleh gambaran mengenai bagaimana platform e-learning berbasis mobile ini dimanfaatkan sebagai media pembelajaran digital. Dari sisi operasional, Ruang Guru berperan sebagai penyedia layanan pembelajaran yang mengintegrasikan konten edukasi, teknologi aplikasi, serta dukungan pengajar dalam satu ekosistem digital. Pengamatan menunjukkan bahwa sistem e-learning Ruang Guru dirancang dengan pendekatan yang berorientasi pada pengguna. Antarmuka aplikasi dibuat relatif sederhana sehingga dapat digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk pelajar dengan tingkat literasi teknologi yang berbeda. Navigasi fitur seperti akses materi, kelas live, dan latihan soal dapat dijangkau dengan mudah melalui utama aplikasi. Sebelum saya lanjutkan penjelasan dari saya, inilah gambar hasil kunjungan ke mitra kita yaitu Ruang Guru. Ya, saya lanjut dari hasil interaksi dengan pihak mitra, diketahui bahwa pengelolaan konten pembelajaran dilakukan secara terstruktur, baik dari segi kurikulum maupun penyajian materi. Materi disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dan kebutuhan pengguna, serta diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan kurikulum dan kebutuhan pelajar. Hal ini menunjukkan adanya proses manajemen konten yang terencana dalam mendukung kualitas pembelajaran.
Selain itu, mitra juga berperan dalam memastikan keberlangsungan layanan e-learning melalui dukungan teknis dan pemantauan performa aplikasi. Ketersediaan fitur notifikasi dan pelaporan aktivitas belajar memungkinkan pemantauan keterlibatan pengguna dalam proses pembelajaran. Namun, hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan aplikasi tetap dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kestabilan jaringan internet dan kesiapan perangkat pengguna. Secara umum, hasil pengamatan dan kunjungan mitra menunjukkan bahwa ruang guru telah mengimplementasikan sistem e-learning berbasis mobile yang mendukung pembelajaran fleksibel dan terstruktur. Peran mitra tidak hanya terbatas sebagai penyedia aplikasi, tetapi juga sebagai pengelola sistem pembelajaran digital yang berkelanjutan. Yang ketujuh itu ada pembahasan. Berdasarkan gambaran umum e-learning, analisis fitur, serta hasil pengamatan dan kunjungan mitra, dapat dilihat bahwa penerapan e-learning berbasis mobile pada ruang guru telah sejalan dengan konsep dasar e-learning yang menekankan fleksibilitas, aksesibilitas, dan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Sistem yang disediakan memungkinkan pengguna untuk mengakses materi belajar tanpa terikat oleh ruang dan waktu yang menjadi salah satu karakteristik utama learning. Implementasi fitur pembelajaran asinkron melalui video, teks, dan dokumen mendukung teori e-learning yang menekankan pembelajaran mandiri. Pengguna dapat mengatur kecepatan belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu, keberadaan kelas sinkron melalui sesi live mencerminkan upaya dalam menggantikan interaksi tatap muka pada pembelajaran konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa ruang guru tidak hanya berfokus pada penyediaan konten, tetapi juga pada aspek interaksi antara pengajar dan peserta didik. Dari sisi evaluasi pembelajaran, fitur kuis dan latihan soal berfungsi sebagai alat ukur pemahaman pengguna terhadap materi yang telah dipelajari. Evaluasi ini sejalan dengan prinsip learning yang menekankan pentingnya umpan balik dalam proses belajar. Namun, efektivitas evaluasi sangat bergantung pada kedisiplinan pengguna dalam mengikuti alur pembelajaran yang disediakan oleh sistem. Hasil pengamatan juga menunjukkan bahwa dukungan teknologi seperti notifikasi dan akses offline terbatas berperan dalam meningkatkan keberlanjutan proses belajar. Notifikasi membantu pengguna tetap terhubung dengan aktivitas pembelajaran, sementara mode offline memberikan solusi ketika koneksi internet tidak stabil. Meskipun demikian, keterbatasan akses offline pada jenis konten tertentu masih menjadi kendala bagi pengguna yang memiliki keterbatasan jaringan. Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa penerapan e-learning berbasis mobile pada ruang guru telah memenuhi sebagian besar prinsip e-learning yang efektif. Namun, keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan fitur, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti kualitas jaringan, kesiapan perangkat, serta motivasi dan konsistensi pengguna dalam memanfaatkan platform pembelajaran secara optimal. Oke, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan analisis fitur serta pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan e-learning berbasis mobile pada orang guru telah memenuhi karakteristik utama sistem e-learning modern. Platform ini mampu menyediakan proses pembelajaran yang fleksibel, mudah diakses, dan terstruktur melalui perangkat mobile, sehingga mendukung kebutuhan belajar pengguna yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Fitur-fitur utama seperti akses materi pembelajaran, kelas sinkron, evaluasi melalui kuis dan latihan soal, serta dukungan notifikasi dan akses offline terbatas menunjukkan bahwa sistem e-learning yang diterapkan telah dirancang untuk menunjang proses belajar secara menyeluruh. Integrasi antar fitur memungkinkan pengguna untuk mengikuti alur pembelajaran secara mandiri sekaligus interaktif. Meskipun demikian, efektivitas pengguna e-learning pada ruang guru tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan sistem, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kestabilan jaringan internet, kesiapan perangkat, dan konsistensi pengguna dalam memanfaatkan fitur yang tersedia. Oleh karena itu, secara keseluruhan, ruang guru dapat dinilai sebagai platform e-learning berbasis mobile yang layak dan relevan dalam mendukung pembelajaran digital dengan catatan masih terdapat ruang untuk pengembangan dan peningkatan pada aspek tertentu.
Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk tugas satu ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.